Baik, selamat siang adik-adik. Kita akan mendiskusikan terkait dengan proses geologi permukaan. Jadi kita melihat bumi ya, planet bumi sebagai satu sistem terpadu di mana proses endogenik, proses yang bekerja di bagian dalam bumi ya, di bagian inti mantel, ini dipicu oleh panas yang ada di bagian dalam bumi, itu membuat arus konveksi di dalam mantel, di mana kemudian arus konveksi mantel ini bisa menggerakkan lempeng litosfer yang ada di atasnya, sehingga terjadilah pergerakan lempeng-lempeng litosfer. Pergerakan lempeng litosfer ini akan menghasilkan proses tektonik dan juga vulkanisme ya. Nah, proses tektonik dan vulkanisme ini akan membangun atau membentuk bagian permukaan bumi ya. Nah, di sisi lain di bagian selubung udara kita ya, karena bumi bulat itu menerima radiasi matahari dengan tingkatan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan ada perbedaan tekanan udara. Nah, perbedaan tekanan ini menyebabkan kemudian udara bisa berpindah sambil membawa uap air ya. Nah, proses pergerakan udara dan uap air yang kemudian memicu siklus hidrologi ini kita sebut sebagai proses eksogenik, di mana tujuan dari proses eksogenik ini berkebalikan dengan proses endogenik yang tujuannya membangun. Proses eksogenik tujuannya adalah untuk membuat permukaan bumi menjadi relatif datar atau peneplain. Nah, interaksi dari kedua proses inilah yang kita lihat bagaimana proses geologi di permukaan bumi bekerja. Bentuk-bentuk permukaan bumi ini dipelajari di dalam ilmu geomorfologi, ya, di mana bentuk permukaan bumi berupa morfologi, bentang alam, bentuk lahan. Ini dipelajari dengan 3 aspek: aspek pemerian atau deskripsi, agihan atau klasifikasi, dan yang ketiga adalah aspek proses genesa pembentukannya. Untuk memahami ketiga hal tersebut ya, untuk bisa bekerja deskripsi, klasifikasi, dan genesa dengan baik, kita harus memahami beberapa konsep dasar geomorfologi. Yang pertama, uniformitarianisme, bahwa keseragaman proses geologi itu terjadi di sepanjang sejarah bumi, perbedaannya hanyalah intensitas. Apabila ada gunung api meletus saat ini, zaman dulu juga ada, dan yang di masa yang akan datang juga akan berulang. Kalau ada banjir bandang, ya di masa lalu pasti pernah terjadi juga, dan di masa yang akan datang akan berulang. Itulah uniformitarianisme. Kemudian konsep dasar yang kedua adalah struktur geologi dan iklim mengontrol kenampakan morfologi. Struktur geologi di sini terkait dengan batuan dan kedudukan batuan ya di situ. Jadi misalkan batu pasir dengan batu lempung ini akan menghasilkan morfologi yang berbeda. Perlapisan batu pasir yang tipis dan perlapisan batu pasir yang tebal akan menghasilkan morfologi yang beda. Kedudukan perlapisan yang tegak dan yang miring, landai maupun yang horizontal juga akan menghasilkan penampakan morfologi yang berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dengan struktur geologi. Sementara iklim ini terkait dengan proses eksogenik yang memodifikasi bentuk permukaan bumi. Morfologi yang ketiga ya, morfologi ini terjadi hasil dari proses yang khas. Prosesnya bisa sama, misalkan proses vulkanisme di Jawa Tengah, di utara Jogja ada gunung api Merapi dan Merbabu. Keduanya proses yang sama, vulkanisme, tetapi bentuk keduanya berbeda. Ya, jadi tidak ada bentuk morfologi yang sama. Pasti walaupun prosesnya sama, tapi tentu ada perbedaan-perbedaan yang mengontrol perbedaan hasilnya ya. Jadi morfologi bersifat unik. Kemudian proses pembentukan morfologi bersifat kompleks ya, dalam arti ada proses endogenik, ada eksogenik juga. Kadang jenis proses endogeniknya nggak cuma satu gitu ya, tapi beberapa bekerja sekaligus, jadi bersifat kompleks. Kemudian umur batuan ini berperan ya, jadi batuan yang tua biasanya lebih resisten, lebih keras dibandingkan dengan batuan yang berumur muda. Nah, ini akan mempengaruhi bentuk permukaannya. Untuk melakukan observasi bentuk permukaan bumi, kita bisa melakukan pengamatan langsung ya di lapangan seperti yang kita lakukan di Bayat, maupun pengamatan tidak langsung, yaitu dengan interpretasi peta topografi maupun citra satelit. Nah, karena proses geomorfik, kajian geomorfologi itu melibatkan genesa ya, maka penting untuk memahami proses-proses geomorfologi yang terjadi di permukaan bumi.
Jadi tadi kita sudah mendiskusikan endogenik dan eksogenik. Nah, di sini Tonburi menambahkan satu proses lagi, itu ekstraterestrial, datang dari luar angkasa ya. Dan itu bisa mengubah bentuk permukaan bumi. Proses endogenik ini diwakili oleh tektonik dan vulkanisme, sementara proses eksogenik ini diwakili dengan sifat gradasi, mengubah kedudukan permukaan bumi. Dia bisa mengurangi permukaan elevasi permukaan bumi ya, dinamakan degradasi, mengurangi elevasi itu dengan cara melakukan proses pelapukan. Kemudian kalau sudah lapuk maka dia bergerak karena daya tarik bumi, gravitasi, itu disebut gerakan massa. Atau bisa juga hasil lapukan itu dipindahkan ya dengan agen-agen geomorfik. Nah, proses pemindahan itu kita sebut sebagai erosi. Ada 3 agen geomorfik ya, jadi media yang menyebabkan terjadinya perpindahan material penyusun kerak bumi ya di sini. Jadi ada air, ada angin, dan ada es. Air kita bagi berdasarkan tempatnya, ada air permukaan, air laut, dan juga ada air bawah tanah. Nah, ketiga agen geomorfik ini bukan hanya mengerosi ya, mendegradasi, mengurangi permukaan suatu tempat dengan cara erosi, tetapi material yang dierosi tersebut akan dipindahkan ke tempat lain sehingga di tempat yang lain di mana hasil erosi tersebut diletakkan, maka permukaan bumi mengalami penambahan ketinggian. Itu yang disebut sebagai agradasi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir aktivitas organisme ini juga bisa melakukan perubahan bentuk permukaan bumi ya, baik itu hewan maupun manusia. Atau demikian juga dengan vegetasi juga bisa. Baik, kita masuk di proses endogenik dulu ya. Jadi proses endogenik ini membutuhkan pemahaman kita tentang tektonika lempeng, di mana lempeng-lempeng bumi yang tersusun oleh bagian atas mantel dan juga kerak ya ini bergerak bersama-sama dalam satu kesatuan, dan masing-masing potongan lempeng litosfer tadi ya. Jadi litosfer itu tersusun oleh kerak dan juga bagian atas mantel yang menempel ya di situ. Mereka bergerak bersama-sama. Nah, setiap potongan ini bergerak secara lateral dan mereka akan memiliki 3 jenis interaksi ya, satu dengan yang lain. Ada yang berpapasan, transform, ada yang saling menjauh, divergen, dan ada juga yang saling bertumbukan atau convergen. Nah, apabila ada yang bertumbukan ya, maka biasanya salah satu yang berat itu akan masuk ke dalam mantel. Proses yang kita sebut sebagai subduksi. Nah, kalau kita perhatikan ya, tektonika lempeng ini ya di mana terjadi interaksi antar lempeng pasti akan menghasilkan kegempaan, proses tektonik, dan juga biasanya memicu kehadiran magmatisme dan vulkanisme ya seperti pada gambar. Nah, kalau kita lihat lempeng litosfer ya, di sini karena kerak bumi itu ada 2 jenis, kerak yang tersusun batuan silikat mefik disebut sebagai kerak samudra, sementara kerak yang disusun oleh batuan yang didominasi mineral silikat felsik ya dan intermediate itu disebut sebagai kerak benua. Nah, kerak benua lebih tebal ya dibandingkan kerak samudra. Karena kerak benua lebih ringan ya sehingga dia lebih tebal di permukaan bumi, sementara kerak samudra lebih tipis, lebih berat sehingga dia hadir tipis di permukaan bumi. Ya, nah, sehingga ketika ada konvergensi antara lempeng yang membawa kerak samudra membentuk lempeng yang membawa kerak benua, tentu lempeng yang membawa kerak samudra lah yang akan masuk ke bawah karena densitas dari mineral mefik lebih besar dibandingkan densitas mineral felsik ya. Baik, nah kita lihat bentang alam struktural atau tektonik ya. Nah, tadi kita sudah menyinggung konsep dasar ya bahwa salah satu pengontrol utama itu adalah struktur geologi, di mana struktur geologi dibangun oleh jenis batuan dan kedudukan batuan tersebut di alam. Nah, apabila kedudukan perlapisan batuan itu masih horizontal ya dan dia berada pada elevasi yang tinggi, maka kita memiliki morfologi plato atau dataran tinggi. Nah, biasanya pada bagian tepi dari plato itu akan terjadi erosi ya di situ, di mana agen geomorfik itu akan memindahkan hasil-hasil pelapukan yang ada di bagian tepi dari plato. Sehingga kita akan memiliki sisa-sisa plato yang sudah tererosi. Kalau kecil sekali dia sebut penekel, runcing ya. Kemudian kalau dia cukup luas tetapi lebarnya masih lebih kecil dibandingkan tingginya ya,
Jadi ini disebut sebagai butte, tapi kalau lebarnya lebih besar dibandingkan ketinggian dari elevasi permukaannya itu disebut sebagai mesa. Nah, ini contoh fotonya ya. Nah, yang ini adalah pinnacle ya. Kemudian di daerah sini kita punya butte ya. Sementara yang di sini kita punya mesa dan di ujung sana kita punya plateau. Jadi ini adalah bagian tepi plateau yang itu mengalami proses degradasi ya. Jadi dia dilapukan, dierosi dan dipindahkan materialnya. Nah, ini adalah contoh butte ya. Jadi lebar dan tingginya ya lebih besar yang tinggi ya daripada lebar. Nah, ini proses dia mengalami proses pelapukan di mana batuan yang lapuk potongan-potongan batuan yang lapuk ini ditarik oleh gaya gravitasi ya, jatuh tertumpuk di kaki dari butte ya, dari perbukitan ini. Maka tumpukan ini kita sebut sebagai talus. Ya, nah dari sinilah nanti agen geomorfik itu akan memindahkannya, baik itu air maupun angin itu akan memindahkan atau mengerosi dari talus ini ya. Batuan tidak hanya horizontal ya, apabila dia mengalami deformasi akibat gaya-gaya pergerakan lempeng tektonik tadi ya, maka dia bisa terlipat, bisa retak dan juga patah. Nah, gaya-gaya tersebut ya, itu kita sebut sebagai stres dan ada 3 jenis gaya, gaya yang saling menekan, kompresi, gaya yang saling meregang, ekstensi, dan gaya yang saling berpapasan atau gaya shear ya. Nah, masing-masing gaya itu akan menghasilkan bentuk struktur geologinya sendiri-sendiri. Pertama kita lihat perlipatan dulu ya. Jadi batuan yang mengalami gaya kompresi umumnya akan terlipat ya di situ di mana lipatan ini bisa kita identifikasi berdasarkan jumlah sumbunya, jumlah sayapnya ya. Sayap itu adalah perlapisan batuan yang miring ya. Nah, jadi apabila hanya satu saja itu disebut sebagai monoklin. Kalau dua dia bisa antiklin atau sinklin ya, tergantung apakah sayapnya saling berlawanan, antiklin atau sayapnya saling berhadapan ya atau sinklin. Kemudian bidang sumbunya bisa saja dalam posisi miring sehingga ini disebut sebagai lipatan rebah ya di sini. Nah, kalau kita perhatikan morfologinya, maka dia sebetulnya kita akan melihat sebagai punggungan-punggungan perbukitan yang disusun oleh batuan yang resisten, di mana kemiringan dari perlapisan batuannya itu akan menunjukkan posisi kedudukan dari lipatannya ya. Jadi bentuk lipatannya sendiri sudah dierosi ya. Jadi ini sudah mengalami proses degradasi oleh eksogenik ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini sebuah antiklin, tapi kemudian kita lihat bagian tengahnya sudah tererosi ya, tinggal sayap-sayapnya aja. Ini juga ya. Jadi ini sudah tererosi, yang tengah ini sedang proses dierosi gitu ya, sudah lapuk, tinggal pelan-pelan diangkut keluar sehingga nanti tujuan akhirnya adalah peneplain, hampir datar ya di situ. Jadi itulah tujuan dari proses eksogenik. Patahan ya, itu akan menyebabkan perbedaan tinggi di mana ada blok batuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan blok batuan yang lain. Nah, biasanya blok batuan yang tinggi akan mengalami erosi, di mana hasil erosinya akan ditempatkan di atas blok yang lebih rendah ya di situ. Nah, jadi biasanya blok yang lebih tinggi itu akan dierosi oleh banyak-banyak sungai ya di situ. Kemudian di ujungnya akan ada kipas-kipas aluvial ya di situ, di mana dia menutupi blok yang lebih rendah. Nah, di sini sehingga tebing sesar atau gawir sesarnya itu tinggal sedikit ya di sini. Baik, kita masuk kemudian proses endogenik yang menghasilkan bentang alam vulkanik. Ya, nah ini contoh bentang alam vulkanik ya di Taman Nasional Semeru Bromo ya di sini. Oke, kita punya Gunung Semeru ya, kita punya Gunung Bromo dan Gunung Batok di latar depan. Nah, mengapa mereka bentuknya beda-beda? Ini sangat tergantung pada jumlah jenis material yang dikeluarkan oleh gunung api, kemudian volumenya ya di situ. Nah, kalau volumenya kecil, kemudian jenis material yang dikeluarkan ini adalah magma yang terpecah di udara yang disebut sebagai piroklastik, itu dia akan membentuk kerucut cinder ya di sini. Jadi dia nggak terlalu besar, biasanya hanya 500 meter ketinggiannya. Apabila jumlah magma, volume magma besar ya, kemudian kandungan gasnya bervariasi, kadang dia diletuskan sebagai piroklastik, kadang dikeluarkan sebagai lelehan lava ya di situ.
maka terbentuklah kerucut strato ya, di mana strato atau strata perlapisan ya disusun oleh perselingan antara piroklastik dan lava. Nah, ini dia cukup tinggi ya, bisa mencapai 3 kilometer lebih. Kemudian apabila kita punya lava dalam jumlah kecil ya, tetapi tidak punya kandungan gas sehingga magma tidak bisa dilontarkan ya, jadi hanya meleleh saja, kita akan punya kubah lava. Kemudian apabila kita punya kandungan gas yang tinggi, jumlah volume magma yang besar ya, sehingga terjadi lontaran letusan yang dahsyat, ini bisa menyebabkan kemudian kantong magmanya menjadi kosong dan tubuh gunung apinya runtuh. Nah, sehingga menghasilkan depresi ya, satu kawah besar yang kita sebut sebagai kaldera. Nah, ini contoh kaldera ya, seperti ini. Jadi satu kawah besar ya, biasanya di tengah-tengah akan muncul gunung api baru ya di situ. Baik, gunung api juga akan mengalami perlawanan oleh proses eksogenik ya. Jadi dia akan dierosi, ya awalnya dia intek ya utuh, kemudian dia mengalami proses erosi mencapai tahap planis, kemudian tinggal sisanya residual dan akhirnya hanya tinggal tulang atau tiang atau leher dari gunung api ya di sini. Nah, ini contoh leher gunung api. Jadi ini sudah tahap akhir ya dari erosi yang dialami oleh sebuah gunung. Lereng-lerengnya sudah habis dierosi. Nah, dengan demikian sebetulnya ya proses endogenik dan proses eksogenik ya ini mencerminkan ya bagaimana permukaan bumi itu dikelupas atau didenudasi ya. Jadi dikelupas satu-satu sehingga akhirnya dia menjadi peneplain, hampir datar. Nah, ini di beberapa ahli geomorfologi ya menerapkan stadia geomorfologi ya. Jadi misalkan kita punya dataran tinggi ya, itu kalau masih stadia muda dia masih bagus bentuknya ya, hanya beberapa sungai. Dia akan memasuki stadia dewasa kalau sudah banyak tererosi ya di situ, dan dia disebut sebagai stadia tua kalau tinggal tersisa bukit-bukit sisa seperti Pinnacle Butte gitu ya. Bagaimana kalau lipatan? Nah, lipatan juga sama ya. Jadi pada saat stadia muda dia masih bagus, lipatannya masih kelihatan. Pada saat dewasa dia sudah bagian puncak lipatannya sudah menjadi lembah ya. Kemudian pada stadia tua dia sudah hampir rata. Demikian juga dengan bentuk permukaan akibat sesar ya di sini. Awalnya terlihat ya perbukitan dengan gawir atau tebing sesarnya, lama-lama tebing sesarnya dierosi dan akhirnya habis ya di situ, hampir datar. Oke, demikian bagaimana kita melihat evolusi ya suatu bentang alam yang dibentuk oleh proses endogenik, tapi kemudian akan degradasi oleh proses eksogenik. Kita masuk proses eksogenik ya. Baik ya, jadi proses eksogenik awal mulanya adalah pelapukan ya, di mana batuan itu lapuk. Mengapa batuan lapuk? Karena proses eksogenik ini melibatkan agen geomorfik ya, jadi media atau material yang bergerak di permukaan bumi dan memiliki energi kinetik untuk membawa material-material yang ada di permukaan bumi. Contohnya air, angin ya di situ. Nah, mereka bisa bergerak ya karena memiliki energi, mereka bisa membawa batuan-batuan yang ada. Nah, kalau batuannya belum lapuk, nggak bisa dibawa, masih utuh gitu ya. Untuk itu batuannya harus lapuk dulu, sehingga kemudian dia ukurannya lebih kecil dan bisa dibawa oleh agen geomorfik ya. Dipindahkan alias dierosi. Nah, ini yang kita sebut sebagai pelapukan mekanis ya. Jadi batuannya itu pecah menjadi yang kecil-kecil. Atau bisa juga pelapukan kimiawi, di mana media yang bergerak tadi ya itu melarutkan batuan yang dilewatinya. Contohnya yang sebelah kanan ini ya, yang bopeng-bopeng ini dia permukaannya sudah larut ya. Nah, hasil larutan tadi gitu ya, yang biasanya tertumpuk di kaki bukit sebagai talus, ya ini bergerak ya, dikumpulkan di kaki bukit oleh gaya tarik bumi, oleh gravitasi. Nah, caranya apa? Dengan gerakan massa. Jadi material yang lapuk di lereng tadi diturunkan gitu ya oleh gaya tarik bumi tanpa melibatkan agen geomorfik ya. Jadi nggak ada air, nggak ada angin. Jadi ini hanya gaya tarik bumi terhadap material yang ada di lereng. Nah, ini adalah gerakan massa. Nah, proses eksogenik ya, ini melibatkan perpindahan massa air ya, di mana di planet kita air kan ada dalam 3 fase ya, di samudra dia fase cair,
ya, tapi ketika dia menguap dia berubah menjadi fase gas atau uap air. Kemudian ketika uap air ini dipindahkan ke darat, dia kemudian akan turun ya menjadi hujan. Dia bisa atau salju ya. Kalau salju dia turunnya berpindah dari fase gas menjadi fase padat, tapi kalau menjadi air hujan ya, dia berubah dari fase gas, uap air, menjadi fase cair. Nah, air yang turun di permukaan bumi ini akan bergerak ya, baik sebagai aliran permukaan maupun aliran bawah tanah ya di sini. Nah, masing-masing pergerakan tersebut itu akan mengubah bentuk permukaan bumi. Kita mulai dengan air permukaan dulu ya, bentang alam fluvial dari kata Latin yaitu sungai, fluvial ya. Nah, ini contoh sungainya ya. Jadi sungai di sini ini dia akan mengubah bentuk permukaan bumi ya di situ. Nah, sungai ini dia memiliki profil memanjang dari hulu ke hilir ya sesuai dengan kelerengan permukaan bumi. Pada bagian hulu dia biasanya lerengnya masih terjal ya, maka energi sungai itu masih tinggi, dia bisa mengerosi sedimen dengan banyak ya. Tapi di bagian dekat dengan muara sungai kelerengan permukaan bumi sangat landai ya, hampir datar, maka dia akan mengembangkan model sungai yang berbeda dibandingkan dengan bagian hulu. Nah, ketika dia menuruni perbukitan ya, sungai itu membawa semua sedimen yang bisa diangkut, tapi ketika dia mencapai dasar lembah ya di situ maka sedimen tadi akan dilepaskan ya karena dia mengalami penurunan kecepatan. Nah, karena kecepatan alirannya berkurang, maka otomatis energi kinetiknya pun juga berkurang. Energi kinetik berkurang, maka dia nggak bisa lagi membawa sedimennya ya. Jadi sedimennya ditaruh saja. Nah, biasanya membentuk satu kipas ya. Ini kita sebut sebagai kipas aluvial. Nah, sebagian dari sedimen tadi masih terbawa oleh aliran sungai. Nah, sungai tersebut biasanya kemudian meletakkan saja sedimennya sembarangan di lembah sungai sehingga terbentuklah aliran sungai teranyam. Jadi air yang semakin melambat tadi melewati endapan sedimen yang ditaruh sembarangan tadi ya. Sehingga bentuknya seperti teranyam. Nah, ini masih di bagian dekat dengan kaki pegunungan. Semakin jauh dari pegunungan mendekati garis di dataran rendah ya, maka sungai itu memiliki pola berbeda ya di situ karena dia sudah geraknya sangat perlahan ya di situ, maka dia akan memilih pola berkelok. Nah, ini adalah sungai berkelok ya, sungai meander. Nah, pada sungai berkelok biasanya akan terjadi erosi di bagian kelok luar ya, sementara hasil erosi tersebut itu tidak dibawa sampai ke muara, tetapi ditaruh saja di bagian kelok dalam ya, seperti kita lihat di sini. Nah, jadi dengan cara itu maka sungai bisa bisa mengalir gitu ya dengan jarak yang sangat jauh tetapi tanpa perlu membawa sedimen. Akibatnya apa? Ya, di sini akibatnya sungai berkelok ini cenderung untuk bergeser secara lateral. Kenapa? Karena pada kelok sungai ya, bagian kelok luarnya dierosi, kemudian hasil erosinya diendapkan saja di bagian kelok dalam. Dengan cara ini dia akan bergeser gitu ya. Nah, ini menyebabkan kemudian sungai meander, sungai berkelok ini bisa berpindah-pindah. Nah, dia bisa saja ketika berpindah itu saling bertemu ya antara satu kelokan dengan kelokan lain. Ini kemudian menyebabkan aliran sungai itu memilih jalur terpendek ya. Jadi dia milih jalur yang lurus sehingga kelokan yang ditinggalkan ini kita sebut sebagai danau tapal kuda ya. Sungai ini mengikuti permukaan laut ya. Jadi ketika permukaan laut turun, maka sungai pun juga akan mengerosi turun. Akibatnya kita akan membentuk teras-teras sungai ya. Ini menunjukkan sungai itu mengejar permukaan laut ya di situ. Jadi permukaan lautnya turun, sungai yang ada di daratan juga ikut mengerosi turun ke bawah ya. Nah, di muara sungai ya, sungai akan meletakkan endapannya dalam bentuk delta. Jadi biasanya nih sedimen-sedimen yang halus ya, kalau yang kasar kan sudah dilepas di kipas aluvial dan sungai meander, sungai braided ya. Nah, di sini dia hanya membawa partikel yang halus diletakkan di muara sungai sebagai sebuah delta. Delta ini akan berkembang terus ya sehingga dataran kita juga semakin bertambah luas. Nah, sungai dan anak-anak sungai ini memiliki sebuah pola yang dikontrol oleh kondisi geologi di bawahnya ya, kedudukan batuan,
jenis batuan maupun struktur yang ada. Ya, apabila kalian punya batuan yang homogen, berbutir halus, kemiringan lapisannya landai, maka kalian akan punya pola dendritik, pola ranting pohon. Dia mirip seperti cabang pohon dan ranting-rantingnya ya. Tapi apabila batuan kalian terkekarkan atau terpotong-potong oleh sesar, maka pola yang kalian miliki akan mengikuti patahan-patahan tersebut yang disebut sebagai pola rektangular. Apabila batuan kalian terlipat, ya, maka kalian memiliki pola aliran trellis. Ya, jadi induk sungai itu dia akan menerima anak-anak sungai dengan kedatangan tegak lurus ya terhadap induknya. Jadi seperti pola trellis gitu ya. Pada gunung api gitu ya, kita akan punya bagian hulu ya, itu mengumpulkan sungai, kemudian dia menyebar menuruni lereng ke berbagai arah sehingga dia membentuk pola radial. Pola Direns ini biasanya terjadi di tepian gletser, di mana ketika es mencair, maka akan membentuk danau-danau sementara, sampai kemudian danau itu terhubung oleh sungai, kemudian baru mengalir ya. Itu adalah pola aliran Direns. Kita tinggalkan aliran permukaan, kita masuk ke aliran bawah tanah. Ya, di sini ini contoh Gilin di Cina ya, di mana ini erosinya bukan erosi vertikal ya, tetapi dulu permukaannya di atas sana ya, di puncak sini, tapi dia bisa membentuk lembah ini karena dulu terbentuk gua dan atap gua runtuh. Nah, jadi gua itu dibikin oleh aliran air bawah tanah ya di situ. Nah, untuk bisa membentuk morfologi kars ya atau bentang alam kars, maka kita harus memiliki batuan di permukaan yang mudah larut. Contohnya adalah batu gamping yang tersusun oleh mineral kalsit. Ya, CaCO3 ini bisa dilarutkan oleh air ya dengan cara air itu membentuk asam bikarbonat di mana air bergabung dengan karbon dioksida membentuk H2CO3. Nah, H2CO3 ini ya itu akan melepaskan atau menguraikan CaCO3 menjadi ion Ca dan ion karbonat bikarbonat ya HCO3. Nah, ini dia bisa apa namanya bisa berbalik ya apabila kita kurangi tekanan sekitarnya. Ya, jadi ini apa namanya reaksi yang bersifat bolak-balik tergantung pada tekanan yang ada. Nah, ciri dari bentuk permukaan kars ya, walaupun pelarutan air itu terjadi di bawah tanah, tetapi dia mempengaruhi bentuk permukaannya ya. Jadi ada 3 ciri. Ciri pertama sungai yang menghilang ya ke bawah di situ ya. Karena batuannya mudah larut sehingga sungai bisa pindah ke bawah ya di situ. Ciri kedua ya, dia memiliki bukit-bukit sisa pelarutan ya di sini. Nah, jadi itu bukit-bukit yang dulu pernah belum sempat dilarutkan gitu ya. Itu adalah bukit sisa pelarutan. Ciri ketiga berkembangnya sistem gua. Nah, kadang atap gua ini runtuh sehingga menghasilkan depresi-depresi yang kita sebut sebagai sinkhole ya. Ini adalah contoh sinkhole. Ya, adik-adik bisa lihat di sini. Jadi di bawahnya dulu ada gua, atap guanya runtuh ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini di daerah kars ya, morfologi kars. Nah, ini adalah bukit-bukit sisa pelarutannya sebelah kanan ini. Nah, tadi kita mempelajari CaCO3 itu bisa diuraikan oleh asam bikarbonat H2CO3 ya, tapi dia juga bisa menjadi ion terlarut ya, Ca dan HCO3, tapi ion terlarut ini bisa mengkristal kembali menjadi CaCO3 apabila dia memasuki kondisi tekanan yang rendah seperti ruangan gua. Nah, di ruangan gua ya, larutan ion terlarut tadi akan membentuk kalsit kembali. Nah, ini yang kita sebut sebagai speleotem atau hiasan gua. Ada yang menggantung ya di atap gua, kita sebut sebagai stalaktit. Di bawah ya tumbuh juga itu disebut sebagai stalagmit. Apabila terhubung kita sebut sebagai tiang gua. Kadang dia membentuk bunga gua ya atau gong ya di sini seperti apa namanya cawan gitu ya di sini. Nah, atap gua bisa runtuh ya di sini menghasilkan sinkhole. Jadi speleotem atau hiasan gua macam-macam. Ada tirai gua gitu ya. Ada kolam juga. Nah, kita tinggalkan air bawah tanah, kita masuk ke air laut, di mana laut ini bisa mengubah morfologi di mana laut bertemu dengan daratan atau daerah pesisir ya di sini. Nah, dia mengubah dengan cara gerak air ya di situ di mana air bergerak akibat hembusan angin, kita kenal sebagai gelombang. Nah, gelombang ini dia memiliki energi kinetik yang bisa mengambil sedimen dari dasar pesisir.
Nah, sedimen ini akan dibawa ke pesisir ya, di situ di mana gelombang ini akan pecah sebagai ombak. Ombak ini akan membawa sedimen ini ditumpuk di daerah pantai. Jadi terbentuklah pantai kita gitu ya. Nah, eh, gelombang ini bisa datang menyerong ya di sini sehingga kemudian apa namanya pasir itu dibawa ya oleh gelombang ombak tadi dengan cara zigzag gitu ya. Jadi ketika ombaknya naik dia dorong pasir, ketika ombaknya turun pasirnya ikut turun, datang lagi ombak berikutnya demikian seterusnya sehingga terjadi perpindahan pasir sepanjang garis pantai atau longsor drift ya. Nah, ini menyebabkan kemudian ya pasir pantai ini bisa berpindah secara lateral dan bisa menutupi muara sungai ya seperti di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai spit atau bura ya. Nah, contohnya ini. Nah, apabila di belakang sebuah pulau ya, gelombang yang menyerong ini bisa mengumpulkan pasir di belakang pulau sehingga kemudian terbentuk pantai yang tegak lurus dengan apa namanya daratan ya yang kita sebut sebagai tombolo. Gelombang ini juga bisa mengerosi tebing ya. Jadi tebing atau semenanjung ini kan biasanya batuan yang keras ya di situ. Dia akan digergaji gitu ya, dierosi oleh gelombang seperti kita menggergaji kayu gitu ya. Jadi lama-lama habis. Nah, ini yang kita sebut sebagai paparan erosi gelombang ya di sini. Nah, ini contohnya ini notes ya. Notes itu tekuk dari tebing menanjung akibat erosi gelombang ya. Nah, ini apabila runtuh ya, maka garis pantai kita bergerak mundur ya. Nah, pada semenanjung ya biasanya akan terjadi apa namanya erosi ya pada batuan di situ sehingga menghasilkan apa namanya tiang-tiang tiang-tiang laut ya di sini ataupun busur laut maupun gua laut ya di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ini akibat erosi oleh gelombang tadi ya. Nah, di pesisir gitu ya bukan hanya apa namanya erosi dan deposisi, tetapi di laut yang apa namanya dangkal dekat dengan daratan ya di situ organisme laut itu juga tumbuh ya yang menghasilkan apa namanya morfologi terumbu. Nah, terumbu ini dia bisa menempel pada pulaunya kita sebut sebagai fringing reefs ya, terumbu fringing atau bisa juga ketika pulaunya tererosi ya di situ sehingga dia terpisah, terumbunya terpisah dari pulau. Ini disebut sebagai pulau penghalang, barrier reefs ya. Jadi kalau terumbu itu karena dia memang dari hewan yang tumbuh di situ ya, dia akan walaupun dia bisa dierosi oleh gelombang, dia tetap akan tumbuh. Tapi berbeda dengan pulau ya, pulau kalau tidak ada lagi supply apa namanya materialnya, ya dia akan dierosi habis gitu ya. Nah, bisa habis sama sekali ya, tenggelam ya di situ dari permukaan laut, habis dierosi sama sekali sehingga tertinggallah terumbu karang yang berbentuk cincin yang kita sebut sebagai atol. Kita tinggalkan laut ya, kita masuk ke eolian atau bentang alam yang dibentuk oleh proses hembusan angin ya, terutama di daerah gurun. Nah, ini terjadi karena sirkulasi udara global ya. Jadi sinar matahari itu kuat di daerah tropis itu menyebabkan kemudian terbentuk uap air yang naik ke atas membentuk awan. Tapi awan umumnya tidak bisa bergerak jauh ya. Dia karena berat dia akan turun sebagai hujan di daerah tropis. Angin yang membawa awan tadi melanjutkan perjalanan tapi sudah tanpa awan ya alias angin kering dan dia akan jatuh di lintang 30 utara maupun lintang 30 selatan. Nah, di area inilah kita terbentuk gurun pasir ya seperti ini. Selain itu, selain sirkulasi udara global, kehadiran pegunungan tinggi itu juga bisa menyebabkan gurun pasir ya di belakang dari pegunungan tersebut. Ini disebut sebagai gurun bayangan hujan. Mengapa? Karena angin yang berhembus dari laut ke arah daratan ini membawa uap air ya dalam bentuk awan. Tetapi awan tidak mampu mendaki gunung yang tinggi, dia akan jatuh di bagian depan dari pegunungan tersebut hujan ya. Uh, Angin udara yang melanjutkan perjalanan menjadi udara yang kering ya sehingga terbentuklah gurun pasir di belakangnya. Ini contohnya ya di latar belakang sana salju artinya dia basah ya. Tapi di sini kita punya di latar depan kita punya gurun pasir. Ini adalah gurun bayangan hujan. Nah, angin itu di gurun pasir itu
akan membawa pasir, lempung, dan lanau. Ya, hanya itu kemampuannya. Lebih besar lagi nggak bisa bawa ya. Nah, pasir ya di sini akan dibawa sebagai bed load ya atau aliran dasar saja. Jadi dia di dekat dengan permukaan gurun, didorong-dorong atau dibuat melompat ya, tetapi tidak pernah tinggi. Nah, sementara lempung dan lanau karena ringan itu bisa terbawa angin ya di situ sebagai aliran aliran suspensi ya, itu bisa beberapa ratus kilometer. Nah, pasir yang bergerak sebagai bed load ini bisa mengabrasi, memoles bongkah-bongkah batuan yang ada di permukaan gurun ya, sehingga dia jadi halus atau kita sebut sebagai ventifact ya. Nah, ini bagaimana proses ventifact terbentuk ya, karena abrasi pasir yang bergerak akibat hembusan angin sebagai bed load ya. Nah, bagaimana dengan batuan yang in situ? Artinya memang batuannya ada di sana, bukan bongkah-bongkah batuan ventifact. Sama saja dia juga akan terabrasi ya, membentuk yardang atau seperti perahu terbalik ya. Nah, kerikil ini tidak bisa dibawa oleh hembusan angin ya. Akibatnya kerikil akan ditinggal sebagai lantai gurun ya di sini. Nah, sebagai lantai gurun. Jadi ini akan memproteksi pasir. Jadi pasir tidak bisa lagi diambil gitu ya, karena dia dilindungi oleh kerikil di atasnya. Jadi pasir gurun bisa terlindungi ya di situ. Nah, ini contoh lantai gurun ya di sini. Jadi kerikilnya banyak menutupi permukaan. Nah, pasir yang bergerak ini akan membentuk bukit pasir atau gumuk pasir ya apabila ada penghalang ya. Nah, misalkan vegetasi gitu ya. Jadi pertama dia ketika angin yang membawa pasir ini melewati penghalang tadi ya, di belakangnya akan mengalami penurunan kecepatan sehingga pasir tadi akan diendapkan. Lama-lama terbentuk bukit kecil. Nah, bukit kecil ini bisa menjadi penghalang dengan sendirinya sehingga lama-lama pasirnya akan terkumpul lebih banyak. Terbentuklah gumuk pasir ya di sini. Nah, gumuk pasir ini bisa berpindah ya di situ secara lateral, di mana angin itu akan menggerakkan butiran pasir pada lereng yang landai, ya kemudian pasir tersebut akan jatuh di lereng yang terjal. Dengan cara ini maka semua pasir di lereng landai ini dipindahkan gitu ya, sehingga bukit ini bisa bergeser. Ada beberapa jenis gumuk atau bukit pasir ya, tergantung pada 3 faktor: pasokan pasir, kecepatan angin dan arahnya, serta vegetasinya. Apabila kita punya pasir yang banyak, kecepatan angin konstan, kita punya tipe transversal ya di sini. Jadi dia memanjang seperti itu. Kalau pasir yang kita kurangin, kita akan membentuk pola barcan ya, gumuk barcan. Nah, ini anginnya masih konstan. Bagaimana anginnya tidak konstan, berganti-ganti arah? Gumuk barsan ini akan berubah menjadi gumuk bintang ya di situ. Nah, apabila pasirnya sedikit ya di situ tetapi hembusan angin kuat, kita akan membentuk model longitudinal. Ya. Nah, bagaimana pasir tidak terlalu banyak, ya hembusan angin tidak terlalu kuat seperti longitudinal, tetapi ada vegetasi gitu ya, banyak vegetasi, maka yang kita bentuk adalah tipe parabolik ya. Nah, ini contoh tipe barcan ya di situ. Jadi angin datang dari kiri ke kanan karena sebelah kiri ini lerengnya lebih landai ya. Itu arah datangnya angin, sementara lereng yang terjal ini adalah tempat di mana pasir itu jatuh ya ke arah perginya angin. Oke, kemudian ekstraterestrial ini akan membentuk kawah-kawah hasil benturan meteorit ya. Ini adalah kawah Beringer ya di Arizona. Meteoritnya hanya sebesar bola basket ya. Jadi kawahnya bisa selebar 2 kilometer seperti ini. Dalamnya bisa mencapai 500 meter. Jadi luar biasa momentum dari tumbukan meteorit. Baik, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Selamat siang.